Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas keseharian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tepatnya materi yang kedua berkaitan dengan agama atau keyakinan atau sebuah kepercayaan. Yang pada kesempatan yang lalu kita membahas bagaimana manusia sebagai makhluk yang fitrahnya itu baik, fitrahnya itu memiliki kebebasan. Karena baik dan memiliki kebebasan, maka kemudian manusia itu harus mendapatkan sebuah tuntunan-tuntunan dalam ajaran agama. Nah, sebelum kita masuk berkaitan dengan tuntunan, bagaimana ajaran-ajaran agama itu, kita akan membahas apa sebetulnya agama itu, bagaimana hakikat agama itu. Dan kemudian kita juga akan membahas bagaimana agama, ideologi, dan kebudayaan. Bagaimana kemudian muncullah yang menjadi agama-agama manusia. Saya sebut yang berasal dari pengalaman-pengalaman empiris manusia. Dan kemudian bahwa dalam agama isunya adalah sebuah kepercayaan. Isunya adalah sebuah kepercayaan. Maka kita sebut dalam ajaran Islam sering kita menyebut dengan istilah akidah. Akidah, sebuah kepercayaan terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal penting ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengerti sebetulnya agama hakikatnya seperti apa. Sebelum kita masuk pada bagaimana hakikat dinul Islam atau agama Islam itu sendiri. Nah, yang pertama adalah bagaimana fenomena agama dalam kehidupan manusia. Bahwa agama dengan kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Artinya adalah dari awal bagaimana manusia itu ada dengan sistem budayanya, itu pasti mereka memiliki sebuah kepercayaan-kepercayaan yang selanjutnya kita sebut sebagai agama. Artinya sejak awal kebudayaan manusia, agama dan kehidupan beragama menggejala dalam kehidupan manusia. Bahkan memberi corak bentuk di semua perilaku fitrahnya, arti perilaku budayanya. Nah, fitrah beragama telah ada pada setiap manusia. Ini pula lah yang sebenarnya telah melahirkan agama fitrah sebagai perwujudan dari agama budaya itu sendiri. Saya menyebut sebagai agama fitrah, agama yang lahir dari pengalaman empiris manusia, agama yang memang kemudian lahir dari gorizah atau insting kemanusiaan, yang manusia memang potensinya selalu mencari sebuah sandaran dan kepercayaan di atas dirinya. Nah, kita ingin menyebut sebetulnya kalau kita sebagai contoh saja bahwa kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan terhadap agama itu sebuah yang melekat dalam diri manusia. Kalau kita melihat masyarakat primitif sekalipun, mereka memiliki sebuah kepercayaan-kepercayaan, memiliki ritus, memiliki mantra mungkin yang itu sebetulnya sebuah kepercayaan yang dianggap sumber kekuatan dalam kehidupannya. Upacara, mantra, doa, dan lain sebagainya itu menunjukkan sebuah bagaimana manusia membutuhkan sebuah sandaran yang lebih tinggi dalam menjalani kehidupan di alam raya ini. Yang artinya menjadi sumber kekuatan. Atau saya sering memberikan contoh ya, bagaimana sosok manusia itu selalu mencari sebuah sandaran-sandaran. Jadi contoh misalnya, manusia dia orang yang mungkin butuh makan, butuh minum, dia kemudian lapar, kemudian haus, dan kemudian lama-kelamaan kemudian dia berjalan mencari bagaimana menghilangkan dahaganya tadi, kemudian dia menemukan sungai, dia minum air sungai itu, hilanglah dahaga itu, dan kemudian inilah penyelamat saya ini, sungai ini. Nih, kalau dilihat itu, wah nggak mungkin nih sungai itu, dilihatlah kemudian di sekitar sungai itu ternyata ada batu besar itu jangan-jangan itu penunggu sungai itu, dan kemudian dia merasa itulah penyelamatnya, dan dia kemudian meyakini dan menyandarkan dirinya kepada batu tadi, dan lama-kelamaan kemudian bisa jadi dia menyembahnya. Itu hakikat manusia.
Begitu juga mungkin saja ada yang kemudian, wah tapi ternyata lapar, kemudian dia berjalan lagi, kemudian menemukan sebuah pohon, dan kemudian di pohon tadi terlihat ada buahnya, buahnya dia makan, kemudian hilang kemudian rasa lapar dia, dan kemudian apa? Wah ini penyelamat kami nih. Terus dia pohon nih, kalau nggak ada pohon, nggak mungkin ini saya bisa makan. Nah kemudian dia sembahlah pohon, dia jadikan sandaran itu pohon. Lama-kelamaan dia berpikir, nggak mungkin ada pohon ini kalau nggak ada tanahnya mungkin. Gak mungkin kemudian tanah itu bisa tumbuh kemudian tanpa adanya hujan. Dia sembah hujan. Gak mungkin hujan tanpa adanya matahari. Dia sembah matahari. Begitulah hakikat manusia selalu mencari sebuah sandaran-sandaran yang itu merupakan sumber kekuatan dalam kehidupan di alam raya ini. Dan tapi kemudian yang selanjutnya nanti kita akan menyebut bahwa itulah agama-agama manusia, agama-agama bumi. Sering kita menyebutnya dalam agama ardi. Agama yang lahir dalam diri manusia sesuai dengan pengalaman-pengalaman empiris manusia. Atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita kita sering menyebut, kalau kita misalnya mendatangi teman kita yang sakit, kemudian kita ngomong, semoga lekas sembuh ya, misalnya seperti itu. Mudah-mudahan selamat ya sampai tujuan. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menjamin sebuah keselamatan sampai sebuah tujuan? Sebetulnya dia memberikan atau menyandarkan kepada kekuatan yang lebih dari dirinya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Sebetulnya ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa penyandaran diri kepada sesuatu yang layak menjadi sandaran. Ini bukti bahwa manusia secara fitrah itu melekat dengan zat yang lebih tinggi. Pada kesempatan yang kemarin kita membahas bagaimana hakikat manusia itu memang fitrahnya pada kebaikan. Dan fitrahnya itu melekat pada zat yang lebih tinggi untuk menyandarkan diri. Coba deh, kalian semua berada di atas pesawat, dan kemudian seorang pilot menyatakan Mayday, Mayday, bahwa pesawat ini akan jatuh. Apa yang dilakukan oleh kalian semuanya? Tentu cari sandaran-sandaran yang itu menjadi sumber kekuatan yang mampu menyelamatkan, yang mungkin bukan manusia. Apapun agamanya, selalu kemudian mencari hakikat itu. Nah ini yang sangat penting bagi diri manusia. Dan itulah isu agama. Dan kemudian, dari beragama itu adalah sebetulnya, kepercayaanlah menjadi isu sentralnya. Karena kenapa? Karena sebuah kepercayaan atau keimanan atau kita memiliki agama itu adalah merupakan proses kejiwaan. Dengan kita percaya, sebetulnya kita bisa menangguhkan semua yang bersifat menangguhkan atau menerima jawaban yang bersifat non-rasional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bersifat rasional. Artinya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kehidupan dan alam raya. Apa maksudnya begini? Kita sebagai contoh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan ini rasional, tapi pertanyaan ini nggak bisa kita jawab tanpa adanya sebuah kepercayaan. Apa dan makna tujuan hidup ini? Orang bisa menjawab, tapi tidak ada jawaban pasti. Jawaban pastinya adalah jawaban ketika kita memiliki sebuah kepercayaan. Kalau kita misalnya beragama Islam, maka kemudian bagaimana tuntunan ajaran Islam yang disebutkan dalam Al-Quran itulah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kan? Kalau dalam Islam tujuan hidupnya dalam rangka untuk bertakarub dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti di sini adalah illa liya'budun, diciptakan untuk beribadah. Maka tujuan hidup kita adalah ibadah. Itu dalam Islam. Karena kita percaya. Tapi ketika yang lain tentu bisa jadi jawaban-jawaban yang berbeda. Artinya tidak rasional. Artinya sangat subjektif. Dari mana dan kemana kita akan manusia ini? Kenapa manusia mati? Apa bahagia itu? Alam ini kok hebat sekali ya? Ini alam ini ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Mungkinkah alam yang indah ini kemudian ada dengan sendirinya? Atau ada yang ngatur? Kalau ada yang ngatur, siapa yang ngatur? Kalau ada yang dengan sendirinya, gimana itu? Siapa itu yang ngatur tadi? Dan bagaimana manusia bisa mengenal yang mengatur tadi dan berhubungan? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawabannya adalah sebuah kepercayaan. Jawabannya adalah dengan kita memiliki agama.
Jawabannya adalah dengan kita memiliki sebuah keyakinan. Keyakinan, itu yang paling penting. Nah, jawaban-jawaban tadi itu perlu kehadiran agama. Kepercayaanlah yang menjadi isu sentral dalam agama, dalam rangka untuk menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hadir dalam diri kita yang tidak bisa kita berikan jawabannya secara pasti dan rasional. Jadi kepercayaanlah menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan sebuah pertanyaan yang rasional dengan jawaban-jawaban yang tidak rasional. Jadi seperti itu, kepercayaan. Saya sering menyontohkan kepada mahasiswa, misalnya ketika, ingat saya, kasus saya saja lah, misalnya dalam arti ketika saya ditanya ingin memutuskan, misalnya saya ingin memutuskan untuk menikah, gitu, kepada sosok seorang wanita dengan nama, misalnya seorang wanita, istri saya kebetulan misalnya namanya Linda, dengan Linda. Kemudian saya menyampaikan kepada bapak saya, Pak, saya ingin menikah dengan siapa? Dengan Linda. Kemudian bapak saya bertanya, sangat rasional, kenapa kamu menikah sama Linda? Kemudian saya hanya jawab, saya suka dengan dia cantik, dia baik, kemudian dia merasa, saya merasa cocok dengan dia, dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian bapak saya bisa langsung menerimanya? Tentu tidak. Bapak saya mungkin dengan menjawab, loh, kenapa harus dengan dia? Banyak yang cantik. Mungkin juga banyak yang lebih cocok. Kenapa harus dia? Kayaknya kamu baru kenal dia. Berapa lama dengan dia? Banyak tuh, ada wanita yang mungkin lebih lama kamu mengenalnya. Kenapa harus dengan dia? Saya bisa menjawab lagi, wah ini beda apa A, B, C, semua segala macam. Yang itu bisa jadi menjadi perspektif saya. Tapi ketika saya hanya menjawab dengan sebuah jembatan, Pak, saya nggak percaya dengan yang mereka-mereka semua tadi, saya hanya percaya dengan dia. Maka sebetulnya bapak saya hanya, sudah, kalau kamu sudah percaya dengan dia, itu menjadi sebuah jembatan. Pertanyaan bapak saya yang bersifat rasional dengan jawaban saya yang mungkin saja tidak bisa diterima secara langsung oleh bapak saya yang tidak bersifat rasional tadi, jembatannya adalah sebuah kepercayaan. Pak, terserahlah. Bapak bilang dia A, B, C segala macam. Kenapa tidak dengan A, B, C segala macam? Tapi saya percaya Pak dengan dia. Dengan sebuah kepercayaan tadilah. Kemudian bisa sebuah mendapat dan dia bisa menerimanya dengan baik. Sama dengan itu. Kenapa sih kok kamu mau sholat? Kenapa sih kok kamu kok ke gereja misalnya? Saya percaya ini. Kalau dengan saya percaya ini selesai, nggak ada obrolan lagi. Nah itulah dalam isu agama. Percayaan. Itu agama artinya adalah sebuah keyakinan, keimanan. Yang itu tadinya maka tidak bisa dipaksakan satu sama lain. Tidak bisa dipaksakan. Tapi yang paling penting, saya ingin katakan di sini, ketidakmampuan akal untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang kita timbulkan tadi, yang pertanyaan tadi itu bersifat rasional, masuk akal, itu jangan menjadikan kita menjadi tidak masuk akal. Kita membutuhkan sebuah kepercayaan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita dapati jawabannya. Tapi, dengan kita sudah percaya, jangan jadi tidak masuk akal. Sebagai contoh, kita kembali kepada contoh yang tadi. Saya sudah percaya dengan istri saya. Dan kemudian saya menikahinya. Dengan saya percaya dengan istri saya, jangan saya jadi tidak masuk akal. Artinya apa? Maka saya harus menjalani kehidupan dengan istri saya dengan perbuatan-perbuatan yang logis, yang masuk akal. Jangan mentang-mentang sudah percaya jadi tidak logis. Sebagai contoh misalnya, saya tidak pulang-pulang beberapa bulan, berapa hari, berapa bulan, kemudian istri saya ditanya, kemana suamimu? Kok belum pulang-pulang? Enggak, saya sudah percayalah, insya Allah dia akan baik. Gitu. Atau begitu sebaliknya, istrimu kok kemana itu? Kok enggak, sudah percaya. Nggak masuk akal itu. Ketika saya tidak pulang, kemudian nggak masuk akal itu kok kemudian istri saya tidak menelpon saya. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang masuk akal dan rasional. Ini kemana nih belum pulang? Kan kerja biasanya pulang jam sekian, kok belum pulang? Kemana ya? Begitu juga sebaliknya. Ketika saya tahu, saya biasanya pulang misalnya jam 5, tapi kemudian kok jam 5 saya belum pulang, maka kemudian saya bisa
melakukan aktivitas yang masuk akal untuk mengabari dia dalam rangka. Nah, ini yang penting. Yang penting tingkat dalam kepercayaan peranan akal itu tidak bisa dipisahkan. Tapi peranan akal itu bukan untuk mempertanyakan apa yang kita percayai, tapi pelibatan akal dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita pelajari. Apa yang kita yakini. Apa maksudnya saya? Dengan kita percaya, dengan kita sudah percaya, maka kita harus libatkan akal. Akal tadi atau pelibatan akal tadi bukan dalam rangka untuk mempertanyakan apa yang kita percayai, tapi dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita percayai itu. Saya melibatkan akal dengan saya kemudian menghubungi istri saya menghubungi saya, dan kemudian kami bersalin komunikasi tadi. Itu sebuah perbuatan yang rasional dan masuk akal. Bukan untuk mempertanyakan kenapa ya saya kok kemudian percaya sama kamu, begitu juga kamu percaya dengan saya. Tapi dalam rangka untuk mempertahankan kepercayaan kita ini. Kalau ditanya, kenapa sih kok kamu mau menikah sama dia? Saya sendiri ditanya, sekarang sudah menikah, udah punya anak 2, ditanya, kenapa ya? Kenapa ya? Padahal kalau lihat-lihat ya pesek, kalau dia lihat-lihat nggak ketemu. Kalau orang Islam ditanya, kenapa sih mas kok kamu menyembah Allah? Ya karena itu Tuhan, kok nggak bisa dipercaya orang non-Muslim. Nggak bisa. Bukan untuk mempertanyakan apa yang kita percayai, tapi dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita yakini. Ini yang penting. Nah, kepercayaan ini membutuhkan akal. Akal tadi ini bukan untuk mempertanyakan apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini, tapi kepercayaan ini akal ini dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita. Maka isunya yang paling penting, dengan kita sudah percaya, dengan kita sudah beragama itu dengan akal, beragama itu dengan rasio. Beragama dengan akal, beragama dengan rasio bukan ingin mempertanyakan agama yang kita yakini, tapi dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita yakini tadi. Itulah hakikat agama. Butuh sebuah akal. Akal tadi dalam rangka untuk mempertahankan agama tadi. Jadi kalau kita banyak ya orang yang tidak tahan terhadap apa yang dia percayai karena dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak masuk akal. Kalau dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak masuk akal, perbuatan yang tidak dipikirkan secara rasio, maka secara otomatis akan hilang tuh sebuah kepercayaan. Sebagai contoh, ketika saya sudah punya istri melakukan aktivitas yang tidak masuk akal, masa bagaimana mungkin seorang yang sudah punya istri melakukan aktivitas yang mungkin tidak sewajarnya? Hilang kan kepercayaannya. Sama juga dalam beragama. Coba aja orang dalam beragama, lama-kelamaan kemudian dia menjalankan aktivitas-aktivitas yang kemudian di luar dari nalar dan akal, lama-kelamaan dia hilang terhadap kepercayaan yang dia yakini itu. Nah itulah agama dan manusia. Agama manusia tidak bisa dipisahkan. Agama itu lahir dari pengalaman-pengalaman empiris manusia. Agama itu isu sentralnya adalah sebuah kepercayaan. Dan agama itu membutuhkan sebuah akal, yang akal tadi dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita yakini. Itulah agama-agama manusia, itulah agama fitrah, itulah agama bumi, agama ard. Kemudian muncullah agama samawi. Muncullah agama samawi yang kita sebut dengan agama yang melalui Rasul, melalui utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang datang dari Allah yang disampaikan oleh para Rasulnya. Jadi, bukan itu yang kalian sembah, bukan matahari, bukan patung, bukan sungai, bukan apa semua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan itu semua. Itulah ada agama samawi. Bukan agama yang kemudian lahir dari pengalaman-pengalaman empiris kita manusia, kemudian ditunjukkan melalui para rasulnya, kemudian kebenaran, risalah yang kemudian itu benar-benar bisa membawa kita pada kebenaran. Nah, inilah dua fungsi agama. Agama fitrah, kemudian agama Allah yang di sini disebutkan dengan agama yang melalui
para nabinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua definisi agama. Ada agama samawi, kemudian yang kedua adalah agama budaya atau agama fitrah yang lahir dari semangat empiris manusia. Yang terakhir adalah kita akan bahas berkaitan dengan fungsi agama. Dengan agama kita memiliki fungsi. Kita akan bahas sebetulnya ada fungsi edukasi dan bimbingan, fungsi keselamatan, kemudian fungsi dalam rangka tabsyir. Ini tabsyirnya artinya memberikan kabar gembira karena ada balasan nantinya. Tapi juga dengan agama ada inzar, artinya ada sebuah peringatan-peringatan untuk kita bisa menjaga. Nah, ada fungsi sosial, ada ukhuwah, ada kontrol sosial, dan penyadaran peran sosial. Nah, inilah agama dalam dimensi yang kita pahami dan fungsinya dalam dimensi yang kita pahami. Nah, pada kesempatan kali ini dan pertemuan kali ini, saya minta nanti teman-teman semuanya mengomentari berkaitan dengan fungsi agama ini, dan kemudian memberikan contoh-contoh dalam kehidupan seharian, bagaimana agama memiliki fungsi edukasi, bagaimana agama menjadi fungsi keselamatan dan tabsyir dalam personal kita, dan kemudian selanjutnya bagaimana agama memiliki fungsi sosial, fungsi ukhuwah, dan penyadaran peran sosial dalam kehidupan keseharian. Makasih, kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya, dan insya Allah nanti kita akan masuk pada pemahaman terkait dengan dinul Islam atau agama Islam itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa jelas. Setelah kita memahami hakikat manusia, kemudian kita memahami hakikat agama itu sendiri dengan isu sentralnya, barulah kita masuk pada apa agama Islam itu atau dinul Islam itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selamat mengikuti aktivitas perkuliahan ini. Mudah-mudahan nanti bisa turut serta aktif dalam forum maupun kuis ataupun bahkan bisa jadi juga penugasan-penugasan yang saya sajikan dalam volume e-learning. Aktif selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.